Pagi Menyapa kali ini kita akan merenungkan bagian dari tulisan Sang Pemazmur dari Mazmur 122 di ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, pernahkah di dalam hidup bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa begitu? Atau apapun yang pernah kita tanyakan kepada Tuhan, menjawabkah Dia? Jika Allah menjawab, berapa lama jawaban diberikan kepada kita, kepada saudara? Jika Dia tidak memberikan jawaban, kita tidak pernah mengerti apa alasannya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang saudara lakukan? Marah dengan Tuhan, jutake. Tuhan tidak pernah melihat penderitaanku. Tidurkah Tuhan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ketika kita beriman, seringkali kita berharap bahwa iman itu akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Iman sesungguhnya bukan soal jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi iman adalah soal bagaimana kita tetap meyakini bahwa Gusti Allah boten sari. Meyakini bahwa di dalam atau di balik hal-hal yang tidak terjawab itu tetap ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang tetap akan dinyatakan kepada kita. Beriman adalah berjalan bersama dengan misteri kehidupan. Nekat untuk mempercayai Allah. Walau kita tidak dapat memahami semua hal, dan kita tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Meski di balik tanda tanya yang sangat besar. Saudara, biasanya ada 3 macam Allah di dalam kehidupan kita yang kita pahami ketika kita berjalan di dalam proses kehidupan kita. Ada orang yang memahami Tuhan itu pensiun, atau ada masanya Tuhan itu pensiun. Jadi Tuhan itu pernah bekerja, menciptakan, memelihara kehidupan kita, tetapi satu saat Tuhan akan berhenti dari menciptakan dan melakukan banyak karya di dalam kehidupan. Jadi kalau Tuhan sudah pensiun, ya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, urusan kita, bukan lagi urusannya Tuhan. Dan jangan pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan yang pensiun. Atau juga ada pemahaman Tuhan yang tersembunyi. Tuhan yang tetap berkarya tetapi karyanya selalu tersembunyi. Dan manusia harus selalu mencari apa toh yang menjadi kehendaknya dalam segala macam peristiwa yang dialami. Ya namanya saja sembunyi. Kita tidak pernah tahu ada di mana dan kapan kita bisa ketemu Allah yang sembunyi itu. Ada yang pensiun, ada yang tersembunyi. Tetapi juga ada pemahaman Tuhan Allah yang hadir. Orang bisa merasakan ada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan yang dialami. Tatkala suka, tatkala duka, ketika ada dalam kegagalan pun ketika kesuksesan itu ada. Ketika seseorang bisa merayakan kehidupan di dalam kondisi tubuh yang sehat, pun ketika sakit.
berani merayakan hidup yang akan membawa kita kepada pemahaman bahwa Allah hadir dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan hidup kita yang selama ini kita lakoni. Jadi ada orang-orang yang menghayati Tuhan itu sudah pensiun, ada yang menghayati Tuhan itu bersembunyi, dia tersembunyi, tapi ada juga yang menghayati bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, sang pemazmur mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, suatu malam sekelompok orang mencuri alat berat jenis eksavator hidrolik yang diparkir di lokasi galian tanah. Kita tahu alat ini sangat berat dan alat ini beratnya bisa belasan ton. Untuk memindahkan alat ini tentu harus menggunakan alat yang lebih berat lagi, truk khusus pengangkut alat berat. Tidak bisa kemudian alat itu dicuri dengan digeret dengan tambang. Prosesnya pasti cukup lama dan menimbulkan suara. Anehnya, ketika sekelompok pencuri itu mencuri alat berat itu, tidak satu pun satpam yang sedang berjaga di lokasi itu tahu. Mengapa? Karena mereka semua tertidur lelap. Tidak ada jaminan keamanan kalau para penjaga itu tidur. Gangguan bisa datang kapan saja. Penjaga yang baik pasti harus terus siaga. Dan saudara, ini yang dinyatakan oleh sang pemazmur ketika ia mengekspresikan iman dan rasa amannya pada penjagaan Tuhan. Karena dengan keyakinan bahwa Tuhan menjaga hidupnya, Tuhan tidak pernah terlelap atau Gusti Allah mboten sari. Karena Tuhan adalah penjaga yang tak pernah terlelap, maka sang pemazmur bisa menceritakan imannya, bisa tertidur dengan lelapnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sang pemazmur mengajak kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita untuk membiarkan apa yang menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Ketika itu tetap menjadi misteri, biarlah itu tetap menjadi sebuah misteri. Karena misteri itu tidak akan menghilangkan iman kita kepada Allah. Justru sebaliknya, dalam misteri itulah iman kita kepada Allah terlibat secara aktif. Allah pensiun, Allah bersembunyi, atau kita menghayati Allah hadir di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari mengingat kata sang pemazmur yang juga akan meneguhkan kehidupan kita. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pagi menyapa kita untuk terus berjalan dalam kehidupan, sekalipun itu tetap menjadi misteri, karena di sanalah iman kita akan sungguh dibangun. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa seraya menyerahkan kehidupan perjalanan iman kita meski kita ada di tengah misteri kita. Kita berdoa. Kami mengamini apa yang disampaikan oleh sang pemazmur. Kami punya Tuhan yang senantiasa menjagai langkah hidup kami. Tuhan yang tidak pernah tidur, tetapi selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan akan perjalanan hidup kami. Biarlah iman kami boleh semakin berproses di dalam kedewasaan, sekalipun ada begitu banyak tanya, ketika kami belum mendapatkan jawaban, ketika semuanya itu masih menjadi misteri.
Tapi misteri itu justru akan menjadikan iman kami lebih hidup dan tetap mempercayai Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami memiliki pengharapan. Amin.